Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Maulida atau yang kerap kali dipanggil Naswa. NPM saya adalah 222 Saya dari kelas pemahaman lintas budaya. Di video kali ini, saya akan menceritakan mengenai keunikan identitas budaya saya, peran dan status sosial saya di masyarakat, dan yang terakhir adalah budaya daerah atau negara lain yang menarik perhatian saya. Langsung saja kita pada pembahasan pertama, yakni mengenai keunikan identitas budaya diri saya. Saya lahir di suatu tempat yang dapat dikatakan sebagai kota sejuta bunga. Ada yang tahu? Benar sekali, itu adalah daerah Magelang. Magelang terbagi menjadi dua bagian, yakni Magelang Kota dan juga Magelang Kabupaten. Saya dahulu lahir di daerah Magelang, tepatnya berada di kota Magelang. Namun, sekarang saya tinggal di Kabupaten Magelang, tepatnya berada di Dusun Prajigan, Desa Prajigsari, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang. Magelang merupakan salah satu daerah yang terletak di Provinsi Jawa Tengah. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa saya adalah orang Jawa asli. Kedua orang tua saya juga merupakan orang suku Jawa asli, karena tidak ada percampuran pernikahan dengan suku lain. Sebagai orang Jawa Tulen, saya tumbuh dan berkembang di lingkungan tempat tinggal yang masih terikat dengan tradisi atau budaya Jawa. Hal itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya, karena suku Jawa merupakan salah satu suku yang terbesar di Indonesia yang mempunyai warisan budaya yang amat kaya. Banyak keunikan yang ada pada budaya Jawa, seperti penggunaan bahasa Jawa yang mempunyai dialek yang berbeda-beda tiap daerah, kemudian tradisi dan budaya masyarakat Jawa yang beragam. Dalam percakapan sehari-hari saya di lingkungan tempat tinggal saya lebih sering menggunakan bahasa Jawa. Bahasa Jawa yang saya gunakan adalah dialek bahasa Jawa standar atau yang kerap kali dinamakan sebagai dialek Yogyakarta Solo. Teman-teman kampus saya juga banyak yang berasal dari suku Jawa, tetapi berbeda daerah, sehingga dialek bahasa Jawa yang mereka gunakan juga berbeda pula. Karena itulah, saya dapat mengetahui secara langsung bahwa bahasa Jawa itu terdiri atas berbagai dialek, seperti dialek Banyumasan, dialek Indramayu, dan juga lain-lain sebagainya. Biasanya, saya menggunakan bahasa Jawa krama apabila saya berbicara dengan kedua orang tua saya, tetapi apabila saya berbicara dengan teman saya, maka saya akan menggunakan bahasa Jawa ngoko. Saya tumbuh dan berkembang di lingkungan masyarakat yang tradisi dan budaya Jawanya dapat dikatakan masih cukup kental. Tradisi atau adat yang masih terus dijalankan di lingkungan tempat tinggal saya adalah seperti tradisi nyadran, wetonan, syawalan, mitoni, kenduren, dan masih banyak lagi. Sementara itu, seni atau budaya yang masih tetap terjaga adalah seperti wayang kulit, kuda lumping, jatilan, dan lain sebagainya. Tradisi-tradisi tersebut masih tetap terjaga dan terpelihara oleh masyarakat Jawa di lingkungan tempat tinggal saya, sehingga saya tumbuh sebagai gadis yang menjadi bagian yang tidak bisa terpisahkan dari budaya masyarakat Jawa. Selanjutnya, lanjut ke pembahasan yang kedua adalah peran dan status sosial saya dalam masyarakat. Saya lahir dari sebuah keluarga yang dapat dikatakan biasa saja dan bukan merupakan keturunan dari keluarga darah biru. Karena itulah status saya tidak didapatkan berdasarkan eskrip atau diperoleh sejak lahir tanpa usaha. Saya juga tidak memperoleh status secara asingen karena saya tidak mempunyai penghargaan tertentu. Status saya diperoleh dari achievement atau diperoleh dengan sengaja dan memerlukan usaha. Sebagai mahasiswa, saya pun sebelumnya juga merasakan perjuangan untuk dapat memasuki perguruan tinggi negeri di Universitas Tidar. Saya mengikuti UTBK untuk dapat masuk ke perguruan tinggi ini. Belajar, belajar, dan belajar. Hal itulah yang menjadikan saya sekarang sebagai status menjadi mahasiswa. Dalam masyarakat, mahasiswa dipandang sebagai seseorang yang pandai dan terpelajar, sehingga saya pun mau tidak mau harus dapat memenuhi ekspektasi mereka walaupun belum bisa sepenuhnya.
Selain itu, posisi saya di masyarakat adalah sebagai pemudi yang taat kepada aturan yang telah ditetapkan di masyarakat saya. Saya juga berkomunikasi dan berhubungan baik dengan tetangga serta masyarakat di lingkungan sekitar saya. Apabila terdapat suatu acara yang diselenggarakan di desa saya akan berusaha untuk dapat mengikutinya. Sebagai anak bungsu yang mempunyai gender perempuan, pekerjaan-pekerjaan rumah seperti memasak, bersih-bersih, mencuci, sepertinya sudah menjadi hal yang lumrah untuk dikerjakan oleh anak perempuan. Walaupun orang tua saya tidak selalu menuntut untuk melakukan semua pekerjaan saya, tetapi sebagai seorang anak, sudah seharusnya saya dapat membantu. Apabila ada waktu luang di sela-sela kesibukan kuliah, saya sempatkan untuk membantu pekerjaan rumah meski hanya bersih-bersih saja. Selain itu, peran sosial saya di masyarakat berdasarkan sopan santun adalah saya tetap menjalankan perilaku sopan santun kepada orang lain, terutama kepada orang yang lebih tua. Sopan santun yang lazim diterapkan di lingkungan sekitar saya yakni seperti menghormati orang yang lebih tua, menyapa ketika bertemu orang lain, berpamitan kepada orang tua ketika pergi, dan lain sebagainya. Tidak jauh berbeda ketika saya berada di lingkungan kampus, saya juga menghormati dan bersikap sopan dan santun kepada orang yang lebih tua di kampus, yakni seperti dosen dan tenaga kependidikan. Kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai budaya daerah atau budaya dari negara lain yang saya tertarik kepada budaya tersebut. Budaya dari negara lain yang menarik perhatian saya adalah budaya dari Korea Selatan. Korea Selatan merupakan salah satu negara maju yang selama 2 dekade ini budaya yang mereka kenalkan ke negara-negara luar termasuk ke negara Indonesia menjadi sangat terkenal. Hallyu atau Korean Wave adalah istilah yang diberikan untuk budaya populer dari Korea Selatan yang tersebar secara global. Budaya tersebut mencakup lifestyle atau gaya hidup, kemudian musik, drama, makanan, dan masih banyak lagi budaya yang ada di Korea. Budaya Korea yang populer dan sedang digandrungi di masyarakat, terutama oleh saya sendiri, adalah K-pop atau Korean pop. Lagu K-pop kebanyakan mempunyai beat yang enak didengar dan juga lirik lagu yang menurut saya itu sangat menyentuh. Karena itulah saya sangat menyukai lagu K-pop. Lagu-lagu mereka dapat mengembalikan semangat saya terutama ketika saya sedang mengerjakan tugas. Selain itu, lagu K-pop juga dapat menginspirasi saya untuk dapat terus maju, terus semangat dan juga menatap masa depan dengan baik. Selain K-pop atau lagu Korean pop, saya juga menyukai drama Korea. Drama dengan berbagai macam genre juga menarik perhatian saya karena cerita yang disajikan memiliki kualitas yang tinggi. Dari drama Korea, saya juga dapat mengetahui berbagai macam pengetahuan dan wawasan terkait budaya dan juga hal-hal yang lumrah dilakukan di Korea Selatan. Banyak drama Korea yang mengambil latar era Joseon dan menampilkan budaya-budaya tradisional Korea Selatan yang menurut saya sangat menarik. Budaya tersebut seperti pemakaian hanbok atau pakaian adat atau khas dari Korea Selatan, kemudian hanok, rumah adat atau rumah khas dari Korea Selatan yang menurut saya desainnya itu unik dan juga menarik. Salah satu drama yang mengangkat tema kerajaan Joseon adalah Kingdom dan juga 100 Days My Prince. Selain budaya-budaya populer milik Korea Selatan yang sudah saya jelaskan di awal tadi, ada juga budaya milik Korea Selatan yang sifatnya lebih tradisional, yakni seperti perayaan Chuseok. Perayaan Chuseok yakni sebuah perayaan nasional untuk merayakan dan sebagai tanda ucapan terima kasih atas keberhasilan panen. Dalam perayaan tersebut ada berbagai macam hiburan yang disajikan, seperti contohnya Samul Nori, Talchum, dan Ganggang Sele. Hal yang menarik lainnya adalah pada perayaan Chuseok ini, orang-orang menggunakan pakaian tradisional mereka, yakni berupa pakaian hanbok. Selain itu, cara penamaan nama seseorang di Korea juga menurut saya itu sangat unik dan juga menarik. Penamaan seseorang
di Korea Selatan itu diawali dengan marga milik kedua orang tuanya. Biasanya marga ini didapatkan dari marga ayahnya. Kemudian setelah itu baru nama yang akan diberikan kepada sang anak. Marga-marga yang terkenal di Korea Selatan yakni seperti marga Kim pada nama Kim Ji-won. Kemudian marga Lee seperti pada nama Lee Do-hyun, kemudian marga Seo seperti pada nama Seo Chang-bin, dan juga marga Han pada nama Han Ji-sung. Selain itu, masih banyak lagi marga-marga yang ada di Korea Selatan. Karena hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi mengenai keunikan budaya yang ada pada Korea, saya menyukai budaya yang ada di Korea Selatan tersebut. Tidak semua budaya yang ada di Korea Selatan dapat saya sukai, karena ada beberapa yang tidak sesuai dengan budaya yang saya anut di Indonesia. Sehingga saya hanya menyukai dan juga mengambil budaya yang ada di Korea Selatan itu yang baik-baik saja. Apabila ada budaya di Korea Selatan yang menurut saya kurang sesuai dengan budaya yang ada di Indonesia, maka saya cukup mengetahuinya saja sebagai tambahan wawasan saya terhadap budaya yang ada di Korea Selatan. Mungkin itu saja pembahasan yang dapat saya sampaikan terkait 3 penjelasan tadi. Yang pertama adalah keunikan identitas budaya diri saya, kemudian yang kedua adalah peran dan status sosial saya di masyarakat, dan yang ketiga adalah budaya dari daerah lain atau dari negara lain yang menarik perhatian saya. Untuk itu, saya mengucapkan terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.